Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini berjudul apa yang akan kita lakukan ketika listrik mati di kolam bioflok. Nanti video ini akan membahas dua bagian besar yang sudah bagi ya. Yang pertama itu adalah tentang genset, hal-hal yang berhubungan dengan genset, seperti apa caranya menentukan kapasitas besar genset yang ada di kolam kita, dan hal-hal lain lah. Dan yang kedua nanti akan saya bahas apa yang kita lakukan jika misalnya kita terlambat menghidupkan genset ketika listrik mati. Semuanya itu akan saya bahas di dalam video ini ya, jadi jangan di skip karena ini penting bagi kita yang melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Ketika kita memilih budidaya ikan dengan menggunakan sistem intensif, baik itu bioflok atau RAS atau apapun itu ya, yang memang pada dasarnya itu selalu menggunakan alat yang sangat tergantung terhadap kebutuhan listrik. Sehingga secara tidak langsung apabila terjadi pemadaman listrik atau listriknya bermasalah, maka ini akan berakibat fatal terhadap budidaya yang kita lakukan. Yang paling gampangnya itu ikan bisa mati massal ya, atau mati semua jika misalnya aerator atau alat-alat yang berhubungan dengan listrik tadi tidak dialiri listrik atau mati atau padam ya. Hal ini terutama jika kita memilih sistem budidaya dengan menggunakan bioflok, di mana bioflok ini kan sangat tergantung sekali suplai oksigennya itu menggunakan blower atau aerator yang dialiri listrik. Sehingga memang jika aerator atau blower ini tidak hidup dalam beberapa jam saja, ini bisa berakibat kolam bioflok itu bakal rusak atau ikan-ikannya bisa mati keracunan oleh amonia yang ada di dalam kolam. Dan melihat hal ini tentunya tidak ada pilihan lain kecuali kita memiliki genset atau memiliki sumber cadangan listrik lainnya di luar PLN. Jadi memang ketika kalian memilih sistem bioflok untuk budidaya ikan nila kalian, maka mau tak mau memang kalian harus sedia genset. Dan ini merupakan pilihan yang menurut saya itu paling aman dan paling kompatibel lah di dalam sistem budidaya bioflok ya. Nah, mengapa saya tidak menyarankan menggunakan aerator atau blower yang dengan sistem AC/DC, atau misalnya contohnya dia bisa secara otomatis ketika mati lampu dia akan mensuplai oksigen. Karena rata-rata blower atau aerator yang dengan sistem AC/DC itu biasanya menggunakan baterai di dalam aeratornya, dan semua rata-rata baterai itu juga memiliki kapasitas yang sangat minim ya. Jadi mohon maafnya jika misalnya baterainya rusak di aerator AC/DC, itu sama dengan kita mengganti aeratornya, harganya sama dengan aerator baru. Jadi memang saya kurang menyarankan untuk menggunakan aerator dengan sistem AC/DC. Masih lebih murah jika kalian itu menggunakan genset dan sesuaikan kapasitas genset itu dengan kolam kalian ya. Lantas akan timbul pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalnya Bang saya hanya memiliki satu atau dua kolam saja? Kalau beli genset kan tentunya akan sangat mahal. Nah, ini yang memang kalian harus sadari ya, bahwa sebenarnya kan genset juga ada yang kapasitas kecil ya, yang hanya 500 watt, bahkan 400 watt juga ada genset, dan harganya juga masih di bawah 1 jutaan. Itu menurut saya masih lebih efisien dibanding kalian beli aerator AC/DC yang cukup mahal dan belum tentu bisa bertahan lama begitu. Jadi cara sederhananya untuk menghitung berapa kapasitas genset yang kita butuhkan untuk kolam kita itu adalah dengan, kalau misalnya total watt yang kalian butuhkan itu 200 watt atau 300 watt lah ya, maka kalian harus mengalihkan minimal kali 2 untuk beli gensetnya. Jadi contohnya kalau gensetnya 1000 watt, berarti itu idealnya kalian pakai untuk yang 500 watt konsumsi listriknya. Jadi memang kalian harus ambil 40% sampai dengan 60% dari total kapasitas genset yang tertulis ya. Itu idealnya, jangan sampai tertipu kalian istilahnya ada 10 kolam D4 dengan 1000 watt terus kalian beli genset yang 1000 watt, itu udah pasti nggak mampu ya gensetnya. Jadi memang genset itu dihitung hanya 40% atau maksimal 60% dari total kapasitas genset yang tertulis di buku petunjuknya. Nah, kali ini saya akan bawa teman-teman untuk melihat instalasi genset saya ya di kolam-kolam saya ini, terutama yang di belakang rumah ya. Belakang rumah ini ada kurang lebih sekitar 15 kolam ya yang dengan sistem bioflok, dan ini semuanya saya alirin di satu genset. Dan kebetulan kan genset ini juga saya gunakan untuk sekalian untuk rumah ya. Jadi memang saya ambil genset yang agak sedikit besar, dan ini juga saya belinya second ya. Nah, ini panel genset saya yang sederhana saja ya. Jadi kalau misalnya ini saya putar antara listrik dan genset itu tinggal diputar saja. Dan ke kolam saya itu saya bagi menjadi 2 panel listrik ya. Maksud saya itu 2 panel listrik itu 2 MCB. Ini fungsinya supaya misalnya kalau terjadi sesuatu hal di salah satu bagian kolam, maka
yang lain masih bisa diselamatin begitu. Nah ini dia gensetnya, ini saya beli murah ya, ini genset kapasitas 7000 watt, tapi hanya saya gunakan sekitar 3000 watt, itu kurang lebih sekitar 900 watt untuk kolam-kolam saya, terus sisanya saya gunakan untuk rumah ya. Nah ini juga saya tunjukin juga instalasi genset yang saya katakan memang ini kolam sultan ya. Ini sudah sangat bagus, ini instalasi genset di kolam yang juga saya bangun sekitar 25 kolam ya, kolamnya Pak Jenderal ini. Nah ini kalian bisa lihat ini sudah menggunakan sistem otomatis ya, otomatis dalam artian dia sudah pakai ini apa namanya timer ya. Jadi secara otomatis genset itu dalam waktu sekian detik dia sudah langsung hidup dan tanpa capek-capek lagi ya, begitu mati lampu beberapa detik saja sudah bisa hidup. Dan ini memang digunakan karena memang rencana pembangunan kolam di daerah ini atau di tempat ini memang kita rencanain itu sekitar 100 kolam ya. Jadi memang dibutuhkan genset yang agak sedikit besar lah. Nah ini bisa dilihat ini lagi dibangun juga sekitar 15 kolam dan sedang dipersiapkan ya, kolam D3 semuanya, dan yang di sana itu kolam D3 nya itu sudah ada 10. Nanti akan saya bahas tentang kolam ini, sabar ya, akan saya bahas secara detail rangka-rangkanya, terus bagaimana instalasi bawahnya, terus berapa biayanya, itu kan saya bahas nanti buat kawan-kawan ya, sebagai masukan atau juga bisa sebagai panduan ketika kalian akan melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok untuk skala industri ya, untuk skala usaha lah ya, bukan usaha rumahan lagi nih kalau yang ini. Nah kolamnya nanti bakal di sebelah tembok sana di ujung itu bakal dibangun lagi sekitar 60 kolam ya. Ini masih luas tanahnya, luas banget. Nah saya juga mau sampaikan ya, selama saya melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini memang saya pernah mengalami beberapa case ya tentang genset ini ya. Yaitu tiba-tiba gensetnya tidak mau hidup, atau contohnya minyaknya juga atau bensin atau solarnya tidak ada sehingga kita harus beli lagi. Hal-hal seperti ini sebenarnya hal-hal yang bisa diantisipasi ya. Jadi memang kalian harus selalu memastikan genset kalian itu sekalipun jarang dipakai itu untuk ngecek oli, baterai, terus contohnya isi minyaknya. Jadi kalau perlu juga kalian siapin juga lah cadangan bensin. Kalau saya itu memang selalu ada ya cadangan-cadangan seperti ini, karena saya sudah jera ketika mati lampu, lantas kejadiannya justru genset sebagai salah satu suplai cadangan tidak bisa berfungsi dengan baik. Akibatnya memang kita harus antisipasi dari awal, maksud saya ya. Nah ketika semua itu sudah lengkap, ada kalanya juga memang kita harus membutuhkan alarm ya. Seperti saya ini, saya menggunakan alarm di kamar saya ya, karena kan posisinya ketika kita tidur terus mati lampu kan itu kadang tidak ketahuan, apalagi kita yang doyan tidur itu dengan gelap ya. Jadi kan kalau mati lampu itu kita nggak terasa, terus ternyata kolam kita itu sudah pada ngambang ikan-ikannya kan begitu. Nah memang saya gunain alarm listrik ya di kamar saya. Jadi kalau misalnya otomatis listrik mati, maka alarm itu berbunyi dengan sangat kuat sekali, sehingga saya tahu bahwa listrik di rumah saya itu mati. Itu juga bisa jadi masukan buat kalian ya, harga juga nggak mahal itu ya, paling 100 ribuan lah, dan kalian bisa gunakan terus. Sangat bermanfaat ya untuk mengantisipasi kematian lampu atau kematian pemadaman listrik di kolam-kolam kita ya. Nah sebenarnya memang menggunakan sistem genset dengan automatic system atau begitu mati lampu maka secara otomatis genset akan hidup, sebenarnya itu jauh lebih bagus ya. Tapi di sisi lain juga untuk menginstal model seperti itu butuh biaya yang sangat besar. Terus tidak semua genset juga bisa kita rubah menjadi automatic system seperti itu. Makanya memang saya menyarankan untuk kita yang skala pemulahan seperti saya ini, skala pemula, ya bagusnya itu ya gunakanlah pakai alarm. Terus memang harus mengantisipasi betul-betul jika bermasalah gensetnya. Nah bagaimana jika misalnya contohnya kita lagi berada di luar, lantas tiba-tiba mati lampu, orang tidak ada di rumah ya, kita datang ternyata lampu itu sudah padam kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam. Apa yang akan kita lakukan? Nah biasanya di sistem bioflok, berdasarkan pengalaman saya, jika ikannya itu masih berada di usia 1-2 bulan, atau asumsi saya itu ukurannya itu di bawah 50 gram, ini masih sebenarnya aman ya untuk 1-2 jam. Tidak akan bermasalah terlalu berat, karena memang ikannya juga masih kecil-kecil, sehingga dengan demikian kolamnya juga kelihatan tidak terlalu padat ya, karena ikannya juga kan masih berukuran kecil. Tapi ketika ikan ini sudah mulai besar di atas 50 gram, bisa 100 gram misalnya ya, untuk kalian itu yang tebar-tebar sudah usia 3 bulan atau menjelang panen,
mati lampu 1 atau 2 jam itu sangat berbahaya. Itu bisa mengakibatkan ikan mati massal. Nah, ciri-ciri yang paling kelihatan ketika ini terjadi itu adalah ikan akan seperti keracunan terus melompat keluar dari kolam. Makanya memang sebagian dari kolam saya ini saya batasin jaring. Itu bukan hanya mengantisipasi hal-hal tersebut ya, karena juga memang sangat padat sekali ikan-ikan lompat keluar, makanya tetap saya buat jaring ya. Dan jika mati lampu, ikan-ikan itu akan seperti mencari oksigen keluar. Bayangin saja mereka itu kekurangan oksigen di dalam kolam biofloknya, sehingga mereka melompat keluar karena merasa bahwa habitat dia di dalam kolam itu sudah tidak bagus lagi ya. Dan sangat menderita kalau menurut saya. Dia akan melompat keluar, apalagi ikannya yang besar-besar. Nah, di sisi lain, pasca kejadian ini juga tidak akan gampang kita atasi. Biasanya setelah kejadian ini itu bisa 1 bulan kita baru bisa kembali ke normal. Makanya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, sebenarnya ada hal yang harus kita lakukan ketika terjadi mati lampu terus kita terlambat menghidupkan genset. Yang pertama itu adalah jika ikannya sudah besar atau sudah berusia di atas 2 bulan, maka yang kalian lakukan itu adalah dengan membuang air dasar kolam. Itu kurang lebih sekitar 30% dari total air yang ada di kolam bioflok. Itu kalian buang semuanya. Terus kalian isi pakai air baru. Terus setelah dibuang berisi pakai air baru, setelah mulai normal, jika memang kalian ukur vlognya itu aman, maka kalian tidak perlu menambahkan probiotik. Tapi jika kalian lihat vlognya nggak kurang ya, kalian mau tak mau menambahkan probiotik sesuai dengan jumlah air yang kalian buang. Namun jika kejadiannya ketika mati lampu itu kalian sudah melihat banyak ikan yang sudah lompat keluar, terus banyak juga ikan yang sudah mati, maka jalan satu-satunya itu adalah tidak mengurangi air lagi ya, tapi memang harus mengganti air total. Kembalikan airnya ke sistem yang jernih, jadi tanpa bioflok. Itu adalah jalan satu-satunya. Kenapa? Karena nanti ini bakal berakibat panjang kalau misalnya kalian ini tidak mengantisipasi seperti itu. Nah, kalau ikannya sudah pada melompat keluar, terus sudah banyak juga yang mati, ya mau tak mau kalian harus membersihkan kolamnya lagi dan mulai dari awal biofloknya. Jernihkan kembali airnya. Terus bagi ikan-ikan yang sudah lemas itu nggak usah diharapin hidup lagi. Udah kalian angkat aja, terus kalian eksekusi lah. Mau dijual, mau dimakan sendiri, terserah ya. Karena kan itu masih bagus, karena masih baru mati itu kalau masih di dasar-dasar kolamnya. Nah, jadi pastikan jangan ada lagi ikan-ikan yang lemas, terus kalian isi dengan air baru, ya diulangi lagi dari awal. Nah, biasanya setelah mengisi pakai air baru, sebelum merubah ke sistem bioflok, itu kalian memang harus mempuasakan ikan kurang lebih sekitar 12 sampai 24 jam. Karena biasanya ikan juga akan mogok makan ya, dia akan stres setelah kejadian itu. Nah, di samping itu setelah kalian isi kolamnya dengan air baru, jangan lupa tambahkan garam untuk membantu ikannya lebih cepat sehat, karena garam itu bisa menghilangkan stres ikan. Jadi kalian bisa menambahkan garam ke dalam kolamnya kurang lebih sekitar 1 kg per meter kubik. Itu harus dilakukan setelah airnya itu diisi pakai air baru ya, air bersih. Nah, kapan akan dilakukan kembali metode biofloknya? Jadi begini, jadi ketika kalian akan merubah kembali ke metode bioflok, satu hal yang pasti kalian harus memastikan ikannya sehat dulu. Nah, ketika ikannya sudah mulai sehat, terus kalian harus sadari juga bahwa bioflok itu atau probiotik itu bisa bekerja jika ada amonia atau ada kotoran di dalam kolam. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau merubah kembali ke bioflok, perkirakanlah bahwa kotoran yang ada di dalam kolam itu sudah mumpuni untuk diolah probiotik. Baru kalian masukin probiotiknya dan molase. Begitu ya. Nah, untuk konsumsi pakan pasca kejadian ini juga harus tetap dibatasin dan diperhatikan ya. Jangan beri makan terlalu banyak ikannya. Jadi memang harus tetap dikontrol agar ikannya juga tetap sehat dan bisa kembali lagi ke sistem bioflok. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo ini dan belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan andainya kalian sudah mulai serius untuk budidaya ikan nila dan ingin nonton video-video privat serta mendapatkan file analisa yang ada di channel kita ini, kalian bisa tekan tombol join yang ada di channel ini, dan kalian bisa nanti sesuaikan ya. Di situ ada 3 tombol atau 3 kategori, yang dari yang murah sampai yang mahal juga ada. Nah, sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk yang sudah gabung atau sudah join, terima kasih banyak sudah join ya. Saya ingatkan kembali bahwa file analisa analisa budidaya ikan nila terus analisa pakan itu tidak dikirim jika kalian tidak memberikan komentar di kolom komentar ya. Jadi memang kalian harus memberikan komentar
Bang saya sudah join, tolong kirimkan file analisanya ke email yang ini di kolom komentar. Karena hanya melalui komentar kalian lah saya tahu kalau kalian itu sudah join di channel saya ini. Jadi memang bukan secara otomatis terkirim ya. Setelah join secara otomatis terkirim tidak, tapi memang harus diminta dulu. Nanti saya lihat tandanya di kolom komentar, kemudian akan saya kirimkan file-filenya. Dan mudah-mudahan untuk yang sudah join itu pasti akan cepat dibalas atau cepat direspon ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye bye.